dibalasi oleh Allah dengan surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istimewa kepada seluruh jamaah yang telah memakmurkan masjid ini. Betapapun kuatnya usaha pengurus kita, kalau tidak ada jamaah yang memakmurkannya, tentu sia-sia juga. Bapak Ibu yakinlah, di setiap pintu yang kita buat, di pintu manapun yang kita masuki, Allah telah menempatkan malaikatnya di sana untuk mencatat siapa saja yang betul-betul telah terpaut hatinya ke masjid ini. Nanti di yaumil mahsyar, dikala matahari ibaratnya satu jengkal dari kepala kita, panasnya luar biasa, tidak ada naungan kala itu kecuali hanya Allah yang punya naungan. Salah satunya yang menjadikan naungan adalah masjid di mana kita beribadah di masa hidup di dunia ini. Insya Allah masjid ini kelak akan menjadi penaung kita di yaumil mahsyar. Tidak hanya itu saja, ada orang berbagai cara meniti siratal mustaqim. Ada yang melesat bagai kilat, ada yang berlari begitu cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak dan sebagainya. Maka di antara kendaraan orang yang melesat bagai kilat menuju surga itu adalah masjid tempat dia beribadah. Semoga kita mendapatkan berkah dari masjid rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah tarawih tamu Allah yang berbahagia, para guru, para imam, para ulama, para sesepuh kita yang dimuliakan Allah. Tausiah kita atau tazkirah kita malam ini judulnya insya Allah sangat mantap sekali, yakni keutamaan berbagi di bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah penting Ramadan itu adalah bagaimana kita dapat merasakan saudara kita yang serba kekurangan. Bagaimana kita merasakan rasa haus dan lapar itu karena ketiadaan. Kalau Bapak Ibu hari ini lapar dari mulai imsak sampai berbuka, hati kita tidak was-was Pak. Hati kita tetap tenang karena di kulkas semua tersedia. Persediaan kita lengkap, hanya menunggu waktu saja. Ada orang lapar, di saat lapar hatinya pelit. Sudahlah dia lapar, hatinya pilu Pak. Pernahkah Bapak membayangkan ketika duduk di restoran, makan enak di suatu tempat, terlihat orang meminta, terlihat orang mengimis, terlihat orang musuh, tidak makan dia. Perasaan apa yang hadir di hati kita kala itu Pak? Ketika melihat itu misalnya, makanan yang kita makan tetap terasa nikmat tanpa peduli, wallahi iman kita bermasalah Pak. Iman kita bermasalah, ibadah yang Bapak lakukan selama ini belum ada nilainya di mata Allah. Itu dipastikan demikian Pak. Sholat Bapak demikian rupa, baca Quran sedemikian hebatnya, terus ada orang berkesusahan, tidak ada getaran di hati kita melihatnya. Hal ini dibuktikan Pak oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langsung membuktikan secara lisan kepada Allah Pak. Apa kata Nabi Musa? Wahai Tuhanku, telah banyak yang kau perintahkan kepadaku, semua telah aku kerjakan dengan baik ya Allah. Dari semua amalan yang aku kerjakan, mana yang paling kau cintai ya Allah? Adakah sholatku yang kau sukai dan kau cintai ya Allah? Dikonfirmasi oleh Musa kepada Allah. Kala itu Allah dengan tegas menjawab, tidak Musa, bukan sholatmu yang aku sukai. Kenapa? Karena sholat itu untuk dirimu. Kamu sholat benar-benar mendirikannya, karena itu engkau terhindar dari perbuatan keji dan fahsyat, mungkar. Untuk dirimu itu. Ya Allah, kalau begitu mungkin zikirku ya Allah. Tidak Musa, zikir itu pun untuk dirimu, karena engkau berzikir kepadamu, tenang jiwamu, balik ke dirimu. Pusing Musa, ya Allah mungkin puasaku. Tidak Musa, puasa pun untukmu kata Allah. Karena engkau berpuasa, Allah dinding neraka bagimu. Bingung Musa, lalu apa yang kau sukai dari semua amalku ya Allah? Kontan tegas Allah menjawab,
Yang paling aku sukai dari seluruh amalmu adalah apabila engkau memberi kepada seseorang yang membutuhkan, orang itu begitu bahagia saat engkau beri. Itu yang paling aku cintai, kata Allah. Allah. Selaras apa yang diceritakan dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali ini, Pak. Kisah ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Sejalan dengan firman Allah surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah. Infakkanlah sebahagian dari hartamu sebelum engkau mati, kata Tuhan. Kenapa demikian? Pasti kamu menyesal kelak. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ibu bapak, ya Allah, saya merinding membaca ayat ini, Pak. Orang yang telah mati meminta kepada Allah untuk ditunda ajalnya, dihidupkan kembali barang satu saat saja. Fayaqulu, dia dalam penuh penyesalan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, andaikan engkau tunda kematianku barang sekejap saja, fa'asaddaqa wa kunna minas solihin, maka aku pasti akan bersedekah, ya Allah. Izin Bapak Ibu yang mulia, kalau dihidupkan orang mati itu banyak, Pak. Amalan anak kayak perkara contoh, sholat, haji, puasa, baik Makkah. Andaikan orang mukmin yang mati dihidupkan kembali, hanya satu pilihan amal yang dia cintai, Pak, yakni bersedekah. Makanya Bapak Ibu, bersedekah itu jangan ditunda, jangan menunggu ada. Jangan menunggu ada. Ini Bapak Ibu yang hadir ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dari Allah. Dia beriman tapi jauh dari Allah. Ada orang sholat, semakin dia sholat semakin benci Tuhan sama dia. Semakin dia sholat semakin jauh dia dari Tuhan. Ini yang kita takut khawatirkan, Bapak Ibu. Maka hadis sahih Rasulullah mendukung ayat ini adalah Rasulullah berkata, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang pemurah, orang pemberi dekat dengan Allah. Terus qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Berikut qaribun minal jannah. Kalau dengan Allah sudah dekat, dengan manusia sudah dekat, dipastikan dia dekat dengan surga. Nah itu dia, Pak. Apa kuncinya? Pemurah. Kebalikannya, al-bakhilu, orang yang cengkiasa pilih karya, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Walaupun mantap sholatnya, Pak, benci kalau dia tuh, Pak. Sumbayang mantap, piu okatu ke masjid, saku-saku bajai, Pak. Ampalan dulu, curang laka dari daerah. Bagai-bagai curang pengurus manggunjang, tidak peduli, Pak. Lalu kota amalnya bosnya senyum senginnya, Pak. Bakok senyum siapa? Senyum itu kan sedekah itu bicara. Hanya dulu senyum siapa tak amal, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah saudaramu sedekah, bukan kepada ketiding, Pak. Nah itu salah letakkan itu. Al-bakhilu ba'idun min Allah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Makanya, Pak, tidak ada ketentraman jiwa di hati itu, Pak. Yang membuat tenang itu dekat dengan Allah. Ba'idun minan nas. Manusia jauh kayak Pak, itu orang kayak gigi, Pak. Dan jadi musibah di rumah, Pak, ada orang datang buang mati lah. Sampai kalian ulang, bersyukur ulang, Pak. Bersyukur di jalan, Pak, berenang lah, Pak. Kayu seorang saya kami nak minta. Terus qaribu minanar, dia sangat dekat dengan neraka. Membuktikan hadis Nabi ini dengan sebuah kisah sahih. Nabi juga yang cerita. Dulu kata Nabi,
Di zaman Bani Israel ada seorang perempuan. Perempuan itu Pak, karena miskinnya hidup sebatang kara, tidak ada orang yang peduli kayaknya Pak. Maka satu jalan untuk menyelamatkan nyawanya, dia menjual dirinya, melacur Pak. Dia melacur bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Janjuk orang sekampung menjadi nyoba. Jatuh jalan keluar hanya itulah untuk penyambung hidup Pak. Suatu kali dia berjalan di padang pasir, latih Pak tak tahu. Kemudian nampak jarak jauh kabut mengalami ketepak. Atau rupanya di situ ada seekor anjing sedang menguis-nguis tanah. Oh, rupanya dekat semua, dekat sebuah sumur Pak. Dia pelacur tadi juga dalam kondisi haus terbakar tenggorokan Pak. Dia awi Pak. Dia tak tahan Pak. Nyucubo lah mami ayah bingung dia ada dia. Tak tahu panjang. Hanya buka sepatu Pak. Nyosahu ayah tadi. Dapat saketik di sepatu tadi Pak. Di saat ayah kota bawa kate nyonjong kalau ada sesuatu dari belakang. Nyocari kiranya anjing tadi Pak. Anjing tadi menggigit-gigit roknya Pak. Nyocari anjing tadi ialah luar biasa loh haunya Pak. Atau dulu lidahnya Pak. Lala biru cek matu dia awi Pak. Apa yang dilakukan oleh pelacur tadi Pak? Dia juga haus, anjing ini juga haus. Pilihannya apa? Dia kah yang minum dulu atau anjing? Dia kasihlah air yang dia dapatkan seteguk tadi kepada seekor anjing. Qadarullah, anjing ini minum, muncul tenaganya, terselamatkan dia. Tapi di saat yang sama, karena hausnya si wanita pelacur tadi sudah luar biasa, dia tak keluar lagi Pak. Akhirnya dia terkapar. Terkapar bagaimana dia? Dicoba dijilati oleh anjing tadi untuk membangunkan. Ternyata dia wafat saat itu Pak. Meninggal dia. Setelah memberi minum seekor anjing, dia meninggal. Disaksikan peristiwa itu oleh seluruh malaikat di langit Pak. Malaikat rakib dan atid sibuk mencatat Pak. Sibuk mencatat. Malaikat Ridwan menyiapkan kendaraan ke surga. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik juga menyiapkan kendaraan-kendaraan Pak. Ini nih, barabui malaikat Pak. Ridwan nak membawa ke surga, Malik nak membawa ke neraka. Basi teganglah malaikat, maka dikadukan kepada Allah. Ya Rabb, ini hamba-Mu ya Allah. Engkau maha tahu, maha melihat dia wafat. Kalau hidupnya dia penuh maksiat, saat mati dia melakukan satu kebajikan, memberi makan, memberi minum seekor anjing ya Allah. Aku Ridwan ingin membawanya ke surga, sementara Malik ingin menariknya ke neraka. Mohon diputuskan perkara ini ya Allah. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, Allah berfirman, wahai para malaikatku, antarkan dia ke surga, karena dia telah memberi kepada salah satu makhlukku. Untuk mengutamakan memberi kepada makhlukku, dia korbankan nyawanya. Maka tak ada balasan bagi dia kecuali dia masuk surga. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Kisah ini sahih. Ulama kita sepakat ini terjadi di zaman Bani Israel. Tak ada sholat Pak. Pelacur statusnya Pak. Masuk surga Pak. Yang dia beri pun bukan manusia Pak. Binatang yang paling hina lagi di kita Pak, anjing Pak. Apalagi kita. Nah, coba sekarang kita turunkan dalam bentuk implementasi Pak. Banyak harta kita, jelas pemasukan kita, pemasukannya jelas, pengeluarannya bagaimana? Jelas Pak Ustaz, tiap bulan untuk orang rumah sekian, untuk anak sekolah sekian. Baik, itu untuk lingkar internal keluarga kita. Di luar itu kepada siapa? Pagi misalnya Bapak Ibu ke masjid, air takanan ya Pak. Ya Allah, kalau Pak tahu berkahnya sedekah subuh Pak,
Nggak usah banyak-banyak Pak. Bapak sediain saja 2.000 tiap subuh, clear itu Pak. Dapat doa dari malaikat. Allahumma mumsikan khalafa. Ya Allah, balaslah orang ini ya Allah. Limpah ruahkan rezekinya Allah. Didoakan oleh malaikat Pak. Tapi sholat subuh atau tidak pun sholat subuh, kesempatan subuh tidak bersedekah, malaikat mencela berdoa Pak. Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, hancur leburkanlah orang ini ya Allah. Nah, di momen Ramadan ini, momennya Ramadan nih Bapak Ibu, Rasulullah pemurahnya melebihi angin yang bertiup, memberinya berkali lipat. Kita Bapak izin, ini kalau puasa orang biasa ditanya, Bu, berapa hari puasa Ibu selama Ramadan? 30 hari. Orang kalau paham dia ilmu sedekah, puasanya selama Ramadan bisa beratus hari Pak. Bisa beratus hari Pak. Caranya, dia memberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Berapa banyak orang yang memakan makanan untuk berbuka, sebanyak itu Pak yang didapatkan Pak. Maka sangat standar orang yang puasa 30 hari Ramadan itu sangat standar. Itu sangat standar, tak istimewa ada Pak. Itu pokok Pak. Al-fardu rasul mal wal naflu ribun. Yang fardu itu pokok Pak. Untuangnya mah wal naflu ribun. Untuangnya adalah yang sunat Pak. Ibu, lagi pakai kompuan tadi sore Ibu makan maghrib tadi. Lain. Untuk awak seorang saya terlihat tetangga sebagian. Jarang. Isi kopan ini Pak. Coba Pak Wabwe kesepakatan majelis awak di Sikopan. Jamaah Masjid Surau Darul Jannah punya tradisi saling bertukar kolak misalnya. Oh itu dahsyat tuh Pak. Kesannya adu-adu Ustaz itu tidak adu-adu Pak. Kolak awak kasih tetangga, kolak tetangga awak makan Pak. Sederhana rumusnya, tapi dampaknya luar biasa. Awak makan kolak tetangga, tetangga dapat pahala. Kolak awak dimakan dari tetangga, awak dapat pahala. Coba Ustaz, tidak mungkin sampai Ustaz cari si mitra. Siapa bawa nggak mungkin tuh, buat tiba-tiba lah ketukar kolak tiba-tiba. Pintar idenya Pak. Apa pergerakan mani boleh nggak mungkin Ustaz ya? Ustaz punya gaji sekali. Ya Bapak Ibu izin terakhir. Kita ada buka puasa bersama di sini Pak. Belum? Ada. Di salah satu masjid. Di salah satu masjid di Permata Biru itu lagi 150 orang jamaah berbuka ke masjid itu. 150 tiap hari Pak berbuka ke masjid Pak untuk mengamalkan ilmu Pak. Berlomba-lomba mantan perempuan di situ, anak-anak remaja semacam berapi berbuka Pak. Ya dan itu kebahagiaan. Yakin dengan sesama manusia Pak. Coba bayangkan, izin Pak. Besok kita tiba musim zakat Pak ya. Ini harap kau tolong mau sampaikan sedikit Pak. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada zakat. Pak sedikit lagi kejiwa. Tidak lama nak gaji Pak. Siap. Sedekah umum, sedekah itu umum Pak. Bisa harta, bisa bukan harta. Ketika Bapak membaca Al-Quran 1 atau 2, 3 ayat itu juga sudah bersedekah. Senyum kepada saudara juga sedekah. Sedekah itu tidak mesti materi Pak. Istri senyum kepada suami sama dengan sedekah. Beberapa kali senyum ke suami sehari kok kami sama aja. Ya lain tak ada lah. Karena senyum. Dikana saja. Sebenarnya Pak Ambo kalau bulan puasa itu Pak ada istilahnya berbuka dengan yang manis, seperti dengan kurma, kalau enggak kolak manis. Ada lagi tambahannya berbuka bersama senyum yang manis. Itu beda lagi itu Pak. Itu lebih bahagia itu. Lanjut. Infak Pak, infak.
Infak itu murni materi, Pak. Itu wa anfiqu di sini. Infakkan rezekimu, itu materi, Pak. Untuk pembangunan fisik juga, Pak. Kalau sedekah air bisa untuk konsumsi. Tapi kalau infak untuk fisik juga. Nah, wakaf, Pak. Wakaf ini luar biasa nih, Pak. Ini kalau dibanding, Pak, ini izin jari bukan tigo, Pak. Berbeda tingginya, Pak. Kalian kiango sedekah, iko zakat, iko infak, iko zakat, iko wakaf. Wakaf paling tinggi nilainya dalam Islam, Pak. Karena dia abadi, Pak. Dia produktif, Pak. Ambo dalam bulan puasa minggu pertama ketemu sama ownernya Budiman, Pak Haji Asmar, Pak. Kalau yang kenal boleh dikonfirmasi ke beliau, Pak. Pak Haji, dulu baru-baru buka Budiman, Bapak kasih kelebihan belanja umat untuk Basnas. Ya, di Payakumbuh sampai 66 juta guys sebulan Bapak Ibu di Padang lebih oleh. Sekarang kita lihat untuk Palestina, betul. Mau nggak Pak Haji ngasih kesempatan untuk wakaf? Kelebihan belanja umat 100 perak, 200 perak untuk wakaf. Usaha banyak, Pak. Kalau wakaf terkumpul sekian puluh juta, beliau siap juga investasikan ke Budiman katanya. Pokoknya diinvestasikan, keuntungannya boleh dinikmati oleh umat. Karena wakaf itu asalnya tetap izin Bapak Ibu yang mulia di masjid kok, Pak, mesti ada kotak wakaf. Kalau ada yang sifatnya pembangunan fisik, itu jangan dipakai pembiayaan listrik, Pak, haram hukumnya. Jangan dipakai untuk gaji guru imam kita, Pak, haram hukumnya. Ini apa ini? Ini wakaf. Kalau wakaf balikan kepada yang sifatnya abadi, Pak. Nah, kemudian zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Sedekah dua, sedekah sunnah, sedekah wajib. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat nafsi, zakat fitri. Zakat fitri Ramadan itu, Pak, itu zakat to'am, makanan, Pak. Harus makanan diberikan kepada orang fakir miskin agar mereka berbahagia di hari fitri besok, Pak. Jangan sampai ada fakir miskin yang tak makan, Pak. Makanya, Pak, izin, mohon maaf, banyak zakat fitrah kandas di tangan panitia, Pak. Banyak zakat fitrah kandas di tangan panitia. Panitia itu bukan amil, Pak. Bapaklah berupaya berzakat dengan benar, diantarkan ke masjid, diterima oleh panitia. Panitia itu wakil dari Bapak, amil wakil dari mustahik. Kalau tercecer harta zakat Bapak tadi oleh panitia, Bapak wajib berzakat sekali lagi. Karena belum sampai lagi kepada mustahik, Pak. Panitia wakil dari muzaki, sementara amil wakil dari mustahik. Kalau ke amil dibagikan, apapun yang terjadilah sampai zakat Bapak. Terkait membagikannya juga, Pak, panitia itu tidak boleh mengambil hak dari zakat, Pak. Kenapa? Dia bukan amil. Terus apa bedanya amil dengan panitia, Pak Ustaz? Bedanya kalau amil itu dia dapat lisensi dari pemerintah, izinnya dari pemerintah yang menunjuk dia. Boleh juga caranya kita yang mengusulkan. Mengusulkan ke Pak Lurah, tolong rekomendasikan pokok jadi amil zakat. Itu boleh juga. Tapi kalau hanya penduduk, pengurus yang menunjuk itu panitia. Jangan salah-salah kita, Pak. Dan banyak orang yang mengurusi zakat tidak paham ilmu zakat, Pak. Sekedar ngumpul-ngumpulan saja. Itu perkara antara makanan dengan uang saja, itu harus duduk masalahnya, Pak. Belum lagi tadi saya lihat ada 3 celengan lalu ada anak yatim. Kalau anak yatim dibagikan sementara, Pak. Izin, Pak, mohon maaf kalau yang radio tadi di situ mau izin apa maunya menyebut saja sebagai sebuah tamsilan. Sore tadi aku ceramah di BPN Kamil Provinsi Sumatera Barat, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Hadir di seluruh kabupaten kota, Pak, semuanya, ketemu banyak. 2 panti hadir di situ, Pak. Yang mencari, Pak, dari 2 panti dan hadir sekian puluh orang, hanya seorang anak-anak, Pak. Hanya seorang anak-anak. Sisanya bukan anak yatim dari siapa, Pak. Mana anak yatim?
Imam Abu Daud berkata, anak yatim itu orang yang kematian bapak dan belum balik, itulah anak yatim. Ibunya wafat, bukan anak yatim. Tidak ada istilah piatu, aji, ajiyah, tidak ada. Ayahnya wafat, umurnya belum balik. Kalau sudah balik dia, bukan lagi anak yatim, Pak. Yo Pak Ustaz, ini masih payah ekonominya. Silakan bantu dengan bantuan sosial. Ada nggak di situ duafa atau fakir miskin? Ini di sini sudah pernah kita sebut waktu ada takziah kalau nggak salah dulu ini. Dan kita cepat meresponnya, Pak. Ini bagusnya. Cepat meresponnya. Agar apa, Pak? Agar jangan salah distribusi, jangan salah penempatan apa yang telah diberikan oleh orang. Jamaah sudah termotivasi berinfak bersedekah, Pak. Tetapi kantas di tangan pengurus, kantas di tangan panitia, Pak. Ini yang jangan. Pak, anak yatim itu, Pak, jangankan orang lain yang makan, mandikan uangnya makan, Pak, tanpa izin anak yatim, gadang dosolima, Pak. Aku cek mandinya, kalau saja dari itu orang lumung orang, Pak, hilang di tangan. Sudah kurang terima anak sektor ada di jamaah. Kalau lagi anakku kalau saja itulah pulang, dia amaknya baliannya bagai-bagai. Balik itu anak yatim tidak tahu, Pak. Haram hukum, Pak. Lagi anak kandung itu, Pak. Boleh tidak anak yatim. Sebelum ini, Pak, izin aku hadir lo di panti yatim Mentawai di Jalan Puriyampe, Pak, nomor 8. Yang melakukan kegiatan alumni Semansa angkatan 93, Pak. Bersyukur banget dia diinginkan. Saya mau cari alasannya langsung sungai, Pak. Lalu sungai teman lu dirawat. Oh, kalau saya sudah, Pak. Kau tidak anak yatim lah aja. Itu baru udah anak yatim semua, Pak. Musuh nunjuk. Ya Allah ya Tuhan. Aduh, Pak. Itu payah pengurusan yang kau Ustaz aku produksi anak yatim. Pak yatim aja. Ibu lah wafat, ayahnya kami balik. Itu tidak anak yatim. Ibunya wafat, ayahnya kawin balik. Itu tidak urusan anak yatim dulu. Ini menderita, terus menderita itu lain loh tak amalnya betul. Nah itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah semangat kita memberi sudah ada. Tolong sesuaikan dengan aturan syariah mendistribusikannya. Sebab Bapak Ibu, ini ada dua teori di sini, Pak. Cara memungutnya, cara mendistribusikannya. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau ada ustaz kita yang ngaji tentang zakat nanti mohon didalami, Pak. ASN gajinya 3 juta sebulan. Dipotong pajak, dipotong lo dengan zakat. Zakatnya zakat profesi. Ya Allah. Kalau tidak pada tempatnya, tidak kepada orang yang berhak berzakat, ditarik atas zakat, zolim, Pak. Itu Basnas itu mesti paham betul dia dari mana uang itu dia kumpulkan, Pak. Jangan ada nanti nominal ya, Pak. Tahun ini kita berhasil mengumpulkan 12 miliar. Rupiah dari fakir miskin, Pak. Dia bawa ini yang di sini. Nyo sudah cukup, Pak. Nah, itu harus kita perhatikan. Baik, Bapak Ibu yang mulia, di bulan suci Ramadan, mari kita banyak memberi. Setelah Ramadan jangan beri langsung. Kalau lu kalian pakai Ramadan, Pak, siang di Ramadan saja, Pak. Dan Ramadan alat kaya suruh. Nah, ini hanya motivasi, Pak. Demikian kiranya bermanfaat bagi saya menyampaikan, dan kalau yang tidak berkenan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.